Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Widlia, Ibu yang akan mengajarkan kalian matematika wajib di kelas 10. Mohon kerjasamanya ya. Semoga belajar matematika dengan Ibu bisa menyenangkan. Baik, materi yang akan kita bahas yaitu nilai mutlak. Nah, simbol nilai mutlak yaitu 2 garis. Nah, berarti jarak selalu bernilai positif, tidak pernah bernilai negatif. Nah, jadi nilai mutlak itu hasilnya itu selalu positif ya, dan tidak pernah bernilai negatif. Nah, yang kedua itu mutlak X min Y, berarti kan jarak X terhadap Y atau jarak Y terhadap X. Nah, selanjutnya mutlak X. Nah, berarti jarak X terhadap 0 atau jarak 0 terhadap X. Nah, selanjutnya kita bikin garis bilangan ya. Oke. Nah, ini kita buat garis bilangan. Nah, tadi kan jarak X terhadap 0 atau jarak 0 terhadap X. Nah, lihat itu jarak 0 terhadap min 4, maka kan jaraknya kan 4 satuan. Nah, jarak 0 terhadap 4 kan juga jaraknya 4 satuan. Nah, berarti kan mutlak 4 itu hasilnya sama dengan 4, dan mutlak min 4 hasilnya itu juga 4. Nah, kenapa? Karena jarak 0 ke min 4 kan 4 satuan. Nah, selanjutnya definisi nilai mutlak. Nah, mutlak X kita definisikan X untuk X-nya lebih besar dari 0. Dan definisi yang kedua, mutlak X sama dengan min X untuk X-nya kurang dari 0. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, mutlak 3, maka hasilnya berapa? 3. Mutlak min setengah. Nah, lihat tadi kan pengertian dari nilai mutlak kan jaraknya selalu positif, nah tidak pernah negatif, berarti mutlak min setengah itu berarti hasilnya setengah. Nah, setelah contoh yang ketiga, mutlak 5 hasilnya 5. Dan mutlak min 3 hasilnya 3, dan mutlak min 10 hasilnya 10. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Nah, definisi dari persamaan nilai mutlak, mutlak AX plus B sama dengan AX plus B jika AX plus B lebih besar sama dengan 0, dan definisi yang kedua, negatif AX plus B jika AX plus B kurang dari 0.
Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, mutlak 2x plus 3 sama dengan 7. Nah, tadi kan definisinya berarti kan 2x plus 3 apabila 2x plus 3 jika 2x plus 3 lebih besar sama dengan 0. Dan yang kedua kan negatif 2x plus 3 jika 2x plus 3 kurang dari 0. Nah, oke. Nah, penyelesaian yang pertama yaitu untuk 2x plus 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, maka gimana? Berarti 2x plus 3 sama dengan, tadi kan sama dengan berapa? Sama dengan 7. Nah, kita mencari nilai x-nya, berarti 2x sama dengan 7 dikurang 3. Itu kan tadinya plus 3 ya. Pindah ruas jadi min 3. Nah, selanjutnya 2x sama dengan 7 dikurang 3, 4. Maka x sama dengan 4 dibagi 2. Nah, x sama dengan 4 bagi 2 berapa? 2. Nah, yang kedua, selanjutnya untuk 2x plus 3 kurang dari 0. Maka tadi kan kalau yang kurang dari 0 berarti min 2x plus 3 sama dengan 7. Nah, ini negatifnya kita kalikan pelangi ya. Maka min 2x min dikali plus 3 kan min 3 sama dengan 7. Nah, berarti min 2x sama dengan 7. Nah, oh sorry itu seharusnya 3 ya, tapi ibu salah nulis. Nah, kenapa plus 3? Karena kan pindah ruas ya. Tadinya kan min 3. Min 3 pindah ruas jadi plus 3. Maka 7 ditambah 3, 10. Berarti x sama dengan 10 dibagi negatif 2. Maka x ketemu hasilnya min 5. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu 2. Itu seharusnya min 5 ya. Berarti kan hasilnya himpunan penyelesaiannya yaitu 2, negatif 5. Oke, sampai sini sudah paham? Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Oke, contoh soal yang kedua.
Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Caranya sama seperti contoh soal yang pertama. Nah, berarti mutlak X plus 5 sama dengan 1. Nah, maka mutlak X plus 5 jika X plus 5 jika X plus 5 lebih besar sama dengan 0. Nah, yang kedua, min X plus 5 jika X plus 5 kurang dari 0. Nah, selanjutnya untuk X plus 5 lebih besar sama dengan 0. Nah, lihat yang lebih besar sama dengan 0 kan, berarti X plus 5 sama dengan 1. Nah, kita mencari nilai X-nya. Maka X sama dengan 1 dikurang 5. Nah, 1 dikurang 5 yaitu negatif 4. Nah, selanjutnya untuk X plus 5 kurang dari 0. Nah, lihat yang kurang dari kan berarti min X plus 5 sama dengan 1. Maaf, itu kurang ya, kurang negatifnya jadinya negatif X plus 5 sama dengan 1. Nah, ini kita kalikan pelangi jadinya negatif X, negatif 5 sama dengan 1, maka negatif X sama dengan 1 plus 5. Maaf, itu seharusnya 5. Nah, berarti kan negatif X sama dengan 1 ditambah 5 yaitu 6. Nah, maka berarti X sama dengan negatif 6. Nah, himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 4 dan negatif 6. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Mutlak 3X plus 5 sama dengan mutlak X plus 1. Nah, kalian harus ingat ya, aljabar nih. Apabila A kuadrat sama dengan B kuadrat, nah maka A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0. Nah, kita faktorkan jadinya A min B dikali A plus B sama dengan 0. Nah, ini mutlaknya kita kuadratkan ya. Jadinya kan 3X plus 5 kuadrat sama dengan X plus 1 kuadrat. Nah, lihat itu berarti kan A min B dikali A plus B sama dengan 0. Nah, 3X plus 5 itu kita anggap A dan X plus 1 kita anggap B. Nah, maka kan 3X plus 5 dikurang X plus 1 dikali 3X plus 5 ditambah X plus 1 sama dengan 0. Nah, ini kita uraikan lagi, jadinya 3X plus 5, nah itu kan kita kalikan ya. Negatif dikali X, negatif dikali plus 1, yaitu min 1. Nah, ini kita keluarkan dari kurungnya jadinya 3X plus 5 ditambah X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan jadinya 3X dikurang 1 yaitu 2X, 5 dikurang 1 yaitu 4.
Nah, ini kita sederhanakan jadinya 3x ditambah x yaitu 4x, 5 ditambah 1 yaitu 6. Nah, nanti kita cari nilai x-nya jadinya 2x plus 4 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan min 4. Kenapa min 4? Karena pindah ruas ya, jadi x kita dapatkan jadinya min 2. Dan yang kedua yaitu 4x plus 6 sama dengan 0. Maka 4x sama dengan min 6. Nah, maka kita dapatkan nilai x-nya yaitu min 6 per 4. Nah, ini kita bagi 2 ya, jadinya kita dapatkan x sama dengan min 3 per 2. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu min 2, min 3 per 2. Nah, sampai sini semoga kalian bisa paham ya. Sekian dan